Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. The first and Noel, the angels did say, was a certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Born is the King of
am I, a child of God. In every pain, in every failure, how can I be still and trust God? Don't be afraid. I am here. I heard I was stupid and lonely. He is there by my side through the storm in my life. Broken children with broken hearts live in the broken home. I will be your father. One day, God will wipe away every tear and take away all your pain. He always hears our heart cry and answers all our prayers. For God is always there. Just trust Him. He's always take care of you. He's always there for you. He's there no matter what. Thank you, Daddy Jesus, for loving me. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Let's visit. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
never stop, you never stop. Yes, we declare, even when I don't feel it, you work it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, Jesus. Hallelujah to our God.
masih siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Karena hari ini hari Natal, Tuhan Yesus lahir buat kita, mari kita bersorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.
jalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Kau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Kami sembah Tuhan. Bapamu yang baik sangat peduli dengan hidupmu, sebab Engkau berharga di mata Tuhan. Biar Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami, penyembahan kami. Engkau menyempurnakan segala sesuatu. Kami mau belajar melakukan dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau share firman-Mu. Urapi setiap kami. Urapi setiap mereka yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada. Di jamaah Tuhan, di lawa Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan pandang paling baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin bilang begini buat kita semua. Menjadi kesayangan adalah sesuatu yang spesial. Bahkan sangat istimewa. Manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian diberi kehidupan. Sehingga menjadi spesial di mata Tuhan. Makanya saya mau bilang buat kita semua, buat saudara yang mengikuti ibadah IC ini, bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Alkitab katakan, ketika Dia menjadikan segala sesuatu, terakhir Dia menjadikan manusia. Dan Tuhan bilang, sungguh amat baik. Ketika Tuhan ciptakan sebelumnya, maka Dia cuma melihat, Dia melihat dan Dia katakan semuanya baik, semuanya baik. Tetapi untuk manusia, Alkitab katakan sungguh amat baik. Itu berarti manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang paling spesial dibanding dengan ciptaannya yang lain. Dan saking spesialnya saudara dan saya di mata Tuhan, maka Dia rela memberikan hidupnya, menebus kita, mati di atas kayu salib. Sehingga Dia melayakkan kita untuk memanggilnya Aba, ya Bapa. Aba adalah sebuah kata dari bahasa Aram yang menunjukkan keintiman seorang anak dengan bapaknya. Kalau saudara ke Israel atau ke tanah Palestina, saudara akan banyak temukan ada anak-anak yang memanggil bapaknya dengan sebutan Aba. Itu menunjukkan kedekatan, keintiman seorang anak dengan ayahnya. Saudara dengar, kita diberi penghargaan oleh Tuhan untuk memanggil Dia Aba, ya Bapa. Karena Tuhan ingin supaya kita pun anak-anak intim dengan Dia sebagai Bapa yang baik. Saudara, iblis berusaha untuk membunuh karakter Bapa di mata kita. Dengan cara memanipulasi pikiran kita. Pada saat kita ada dalam masalah, pada saat kita berada dalam sebuah tekanan, iblis memanipulasi pikiran kita. Sehingga kita berpikir, kalau Bapa kita baik, kenapa Dia izinkan kita alami masalah yang berat? Kalau Bapa kita itu benar-benar baik, kenapa Dia tidak mendengar doa kita? Kenapa seakan-akan Dia menutup telinganya dan tidak mendengar seruan kita? Bukankah Dia pernah berjanji untuk memberi masa depan yang baik buat kita? Tapi kenapa kita harus alami yang seperti ini? Ada banyak alasan yang ditaruh oleh iblis dalam pikiran kita. Supaya kita menganggap Dia adalah Bapa yang jahat. Iblis berusaha untuk mengaburkan penilaian kita tentang Tuhan, tentang Bapa saudara. Padahal faktanya kita adalah kesayangan Bapa surgawi. Saudara adalah kesayangan Bapa di sorga. Engkau spesial, engkau istimewa dalam pandangan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang mengikuti ibadah ini, saudara duduk dengan
orang yang ada di samping saudara, bolehkah saudara bilang kepada mereka, engkau spesial, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara spesial, apapun keadaan saudara, engkau spesial, engkau istimewa dalam pandangan Tuhan. Alkitab mencatat, di dalam Tuhan kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Di dalam Tuhan, saudara bukan lagi hamba, tapi saudara adalah anak. Anak punya kedekatan dengan bapaknya. Mungkin saudara sebagai orang tua, engkau akan lebih mengerti, engkau akan lebih memahami di saat engkau sudah memiliki seorang anak. Orang tua akan lebih memahami, akan lebih mengerti di saat engkau sudah memiliki seorang anak. Mungkin di saat orang tuanya sedang tidur karena kecapean. Tiba-tiba anaknya mimpi buruk dan dia berteriak memanggil ayahnya. Dia berteriak memanggil papa atau ayah. Saya bilang buat saudara, itu sebuah kata yang cukup untuk membuat ayahnya loncat dari tempat tidur dan berlari mendapatkan anaknya. Seorang ayah tidak perlu menunggu anaknya harus memanggil dengan bahasa yang formal. Seorang ayah tidak perlu menunggu anaknya menyebut satu persatu jabatan atau prestasi yang disandang oleh ayahnya. Cukup dengan kata papa, maka seorang ayah akan berlari mendapatkan anaknya. Saudara sebagai orang tua, engkau akan lebih mengerti akan hal ini. Mungkin engkau sedang tertidur, pulas dan karena capek. Dan anakmu memanggil engkau. Engkau akan melupakan semua apa yang menjadi keletihan di dalam dirimu. Dan engkau akan berlari mendapatkan anakmu. Beberapa hari yang lalu, anak saya telepon saya. Anak saya Gio, kalau dia telepon kami, hanya kalau ada yang urgent, ada yang penting, baru dia telepon kami. Yang biasanya kami yang selalu telepon dia, setiap hari kami telepon, kadang sehari bisa lebih dari 2-3 kali. Tetapi kebiasaan anak saya Gio, kalau dia sudah telepon kami, berarti ada yang urgent. Sehingga kadang saya kalau ada telepon masuk, saya lihat Gio, kadang saya deg-degan. Ada apa ini dia? Tiba-tiba dia telepon saya. Berapa hari yang lalu telepon saya dan saya sedang tidur, kecapean, saya tidur. Saya lihat telepon masuk dan saya lihat Gio telepon saya. Saya langsung bangun dan saya bilang, Gio ada apa? Dia bilang, Pak, mobilnya Gio mogok. Ya, tidak bisa di starter. Saya bilang, Gio ada di mana sekarang? Dia sebutkan ada di satu tempat. Saya tahu itu agak jauh. Satu tempat. Saya bilang, Gio tunggu di sana. Itu berarti aki mobilnya sudah suap. Gio bilang, ini hujan keras. Saya bilang, tunggu di sana. Papa akan cari tukang jual aki yang mau antar Gio sampai di sana. Saya coba cari satu persatu dan saya temukan ada toko yang bisa mengantar aki sekalipun dia harus hujan-hujan. Saya bilang, Gio tunggu di sana. Saya cuma pengen bilang buat saudara. Sekalipun engkau orang tua, engkau sibuk, engkau kecapean. Tetapi dengan satu kata anakmu panggil engkau ayah atau papa. Saat itu engkau akan datang, berlari dan engkau akan mendapatkannya. Kenapa? Karena ada sebuah hubungan yang erat antara seorang anak dengan bapaknya. Sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Alkitab tidak mencatat sudah berapa lama anak bungsu itu meninggalkan ayahnya. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi Alkitab mencatat setiap hari ayahnya selalu ada di depan pintu rumahnya. Sambil berharap suatu saat anaknya akan pulang ke rumah dan mendapatkan ayahnya. Saudara bisa bayangkan setiap hari ayahnya harus buka pintu. Mungkin setengah hari itu dia akan selalu duduk dengan pandangan yang kosong. Dia akan selalu melihat
kalau anaknya pulang. Dan itu berlangsung cukup lama. Tadi saya bilang Alkitab tidak mencatat berapa lama. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Anaknya tinggalkan ayahnya. Selama itu juga ayahnya ada di depan pintu rumahnya. Menunggu kalau anaknya datang. Saudara, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya saya bilang, tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang bapa terhadap anaknya. Sadarkah saudara bahwa Bapa kita di sorga melakukan jauh lebih baik dari seorang bapa di dunia ini. Alkitab katakan, kalau bapa di dunia ini saja tahu beri yang terbaik untuk anaknya, apatah lagi Bapamu yang ada di sorga. Mungkin engkau melihat ada seorang ayah, seorang bapa yang baik di dunia ini. Alkitab bilang lebih daripada seorang ayah yang baik. Kita punya Bapa yang sangat baik, yang sangat peduli dengan hidup saudara. Boleh katakan amin? Dia sangat peduli dengan hidupmu. Sebab kita spesial, kita istimewa di dalam pandangan Tuhan. Saudara tidak akan pernah temukan ada seorang anak yang memohon kepada orang tuanya untuk meminta makan. Saudara tidak akan pernah temukan seorang anak akan memohon kepada orang tuanya untuk bilang, boleh gak saya makan? Saudara tidak akan pernah temukan ada seorang anak yang memohon kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Dan berkata, boleh gak saya masuk di rumah? Saudara tidak akan pernah temukan ada seorang anak berbicara begitu kepada orang tuanya. Kalau ada anak yang bersikap seperti itu tandanya kita harus lapor ke pihak yang berwajib. Sebab ada hubungan yang tidak beres antara seorang anak dengan orang tuanya. Namun sebaliknya, saudara tidak akan temukan ada seorang pembantu yang katakan kepada tuannya, jangan ganggu saya lagi istirahat. Ketika dia lagi nonton TV, kemudian tuannya menyuruh dia dan dia bilang, minta maaf, jangan ganggu saya lagi istirahat, saya lagi nonton TV. Tidak ada. Seorang pembantu akan meminta izin untuk melakukan sesuatu di dalam ruang. Tetapi seorang anak tidak perlu memohon seperti itu. Seorang anak tidak perlu merasa sungkan. Seorang anak tidak perlu merasa malu. Kenapa? Karena dia bukan hamba. Kita bukan hamba. Alkitab katakan, kita ini anak dan kita adalah ahli waris. Hamba perlu meminta izin. Tapi anak tidak perlu minta izin. Karena anak adalah ahli waris. Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Bapa. Iblis berusaha untuk memanipulasi pikiran kita untuk menjauhkan saudara dari kasih Tuhan. Dia berusaha menebar kebohongan. Dia berusaha menebar dengan kata-kata penuduhan. Kata-kata yang memberikan keraguan. Kata-kata yang mencemooh. Tetapi Bapa kita di sorga memberikan sebuah kepastian bahwa kita berharga di matanya. Dan engkau adalah kesayangannya. Mungkin Bapamu di dunia ini pernah mengecewakan engkau. Ketika engkau mengikuti ibadah ini, mungkin ada di antara saudara, Bapamu pernah mengecewakan engkau. Engkau pernah ditinggalkan. Mungkin ketika engkau masih kecil, ayahmu pernah meninggalkan engkau. Atau mungkin engkau lahir dari keluarga yang hancur, sehingga gambar dirimu rusak. Karena engkau tidak dapatkan kasih sayang dari Bapamu. Tetapi dengar, saat ini Tuhan datang kepadamu sebagai Bapamu yang baik. Dia akan membalut hatimu. Dia memberikan pengharapan di dalam hidupmu. Dia akan membangkitkan semangatmu. Sehingga engkau bisa memanggil dia, Aba ya Bapa. Rasakan Tuhan dekat dengan saudara. Rasakan Bapamu yang di sorga sangat dekat dengan hidupmu. Engkau ada di hatinya, engkau ada di pikirannya, dan engkau ada di dalam rencana yang baik. Tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut engkau dari hati seorang bapa. Engkau sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Alkitab bilang sebab masa depan yang baik sungguh ada dan harapanmu
tidak akan pernah hilang. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan yang baru. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap punya semangat. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri sama Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berarti di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Tuhan baik. Jamah setiap kami Tuhan. Mereka yang sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin ada di antara mereka hatinya terluka. Ada goresan. Pernah dilukai. Bapa yang baik. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Sembah Tuhan, rasakan Tuhan baik. Bapa yang baik itu membalut hatimu, memberikan pengharapan di dalam hidupmu. Jamah kami Tuhan, jamah Tuhan. Ada sebuah keintiman antara seorang anak dengan bapanya. Bukankah kita anak dan dia adalah bapa kita? Bicara apa adanya, panggil namanya, dan dia akan datang untuk memberkati hidupmu, menolong kau, menghapus air matamu, membalut setiap hatimu yang luka, memberikan pengharapan yang teguh di dalam hidupmu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau sangat peduli dengan kami.
Kami tahu Tuhan, kami spesial di mata Tuhan. Kami istimewa di mata Tuhan. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa, di dunia ini mungkin bisa kecewakan kami. Tetapi Engkau Bapa yang tidak pernah kecewakan kami. Dan tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau akan menjamah setiap kami. Dimanapun umat-Mu berada. Kami percaya pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan, amin. Shalom inspiring people. Dimanapun berada, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang bulan sampai di endingnya, bulan Desember, Tuhan sudah pimpin IC. IC sudah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa selama ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang tersayang, Kandi dan Kavani. Terima kasih untuk supportnya selama ini, untuk IC, terlebih lagi untuk setiap doa-doanya. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih buat pemain musik, terima kasih buat WL, terima kasih buat semua tim multimedia, dancer, terima kasih. Tuhan memberkati semua yang melayani, yang sudah memberikan waktu terbaik, mempersiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak Inspiring Community dimanapun berada. Kami mohon maaf kalau Natal tahun 2020 kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi percayalah Roh Allah, kasih Allah menyatukan kita dimanapun kalian berada. Saya sebagai Ketua IC mau mengucapkan selamat Hari Natal untuk semua anak-anak Inspiring People. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Tahun Baru. Itu saja, kita akan akhiri ibadah kita. Untuk yang mau melayani, untuk yang pengurus yang hadir boleh maju ke depan. Kami minta kesediaan Bapak Gembala untuk doa berkat. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace above. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Kami percaya segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami ada saat ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Dan tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kalau kami bisa sampai ada di akhir tahun bulan Desember tahun 2020, kami percaya semua cuma kasih karunia Tuhan. Seperti Tuhan sudah pelihara kami di tahun 2020, Tuhan yang sama akan tetap melanjutkan kasih setia-Mu buat kami di tahun 2021. Berkati setiap kami, untuk anak-anak Inspiring Community, Tuhan berkati. Begitu juga kami yang ada di tempat ini diberkati Tuhan, semua pengurus diberkati Tuhan. Tahun 2021 kami akan melayani lebih lagi di dalam Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang besar ada selalu menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. Haleluya. We wish you